Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Eko Yulianto, SEM, SCAK, CA, CFE. Di sini kami dari kelompok 3 izin memaparkan materi mengenai menilai dan menanggapi resiko kecurangan. Untuk anggota kelompoknya sendiri, di sini ada saya sendiri, yaitu Zervania Cinta Nurrohman dengan NIM belakang 200. Dan saya dengan nama Dia Hanifah dengan NIM belakang 012. Saya Nurjanatul Fitriyah dengan NIM belakang 229. Saya Anamora Lumahorbo dengan NIM belakang 230. Saya Nurita Syahrani Janiar dengan NIM belakang 233. Dan saya Kaila Nagel Ramadina dengan NIM belakang 235. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Kaila Najwa. Baik, saya akan menjelaskan terkait materi jenis kecurangan. Jadi, apa sih jenis kecurangan itu? Kecurangan ini menggambarkan setiap penipuan yang disengaja dengan tujuan merampas milik atau hak seseorang atau pihak lain. Nah, dalam konteks audit laporan keuangan, penipuan ini didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Ada dua kategori kecurangan. Yang pertama itu ada pelaporan keuangan palsu, yang kedua ada penyalahgunaan aset. Nah, yang pertama ini ada pelaporan keuangan palsu. Jadi, pelaporan keuangan penipuan atau pelaporan keuangan palsu ini adalah salah saji yang disengaja atau penghilangan jumlah atau pengungkapan dengan tujuan untuk menipu pengguna. Nah, sebagian besar kasus ini melibatkan salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan. Misalnya, WorldCom dikapitalisasi sebagai aset tetap miliaran dolar yang sebenarnya seharusnya harus dikeluarkan. Adanya kelalaian jumlah kurang umum ini, tetapi perusahaan dapat melebih-lebihkan pendapatan dengan menghilangkan hutang dagang dan kewajiban lainnya. Nah, di sini ada manajemen laba atau earning management yang melibatkan tindakan yang disengaja yang diambil oleh manajemen untuk memenuhi tujuan laba. Nah, manajemen laba ini adalah perataan laba yang merupakan bentuk manajemen. Yang kedua, ada penyalahgunaan aset. Jadi, penyalahgunaan aset ini merupakan penipuan yang melibatkan pencurian aset entitas yang meskipun jumlahnya ini terlibat dalam laporan keuangannya itu kecil, tetapi pencurian aset perusahaan ini menjadi perhatian manajemen karena dapat bertambah besar dan merusak reputasinya. Terus di sini penyalahgunaan aset mengacu pada kecurangan oleh karyawan atau orang dalam organisasi. Menurut Association of Certified Fraud Examiners, perusahaan rata-rata kehilangan 5% pendapatan akibat kecurangan, termasuk dari pihak eksternal, dari pelanggan, dan pemasok. Penyalahgunaan aset umumnya dilakukan oleh karyawan tingkat rendah, tetapi kadang melibatkan manajemen puncak dengan jumlah yang signifikan karena otoritas mereka. Contohnya itu, mantan CEO Iko International didakwa mencuri lebih dari 100 juta dolar. Jadi asosiasi pemeriksa ini melakukan survei penipuan bersertifikat yang menemukan bahwa adanya penyelewengan aset itu adalah skema penipuan yang paling umum. Meski skema penipuan ini penipuan laporan keuangan yang melibatkan jumlah lebih besar. Baik, di sini ada tabel fraud. Jadi, tabel fraud ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, manajer, atau pemilik organisasi yang merugikan organisasi. Jadi, fraud ini terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada korupsi, yang kedua penyalahgunaan aset, yang ketiga ada penipuan laporan keuangan. Yang pertama ini ada korupsi. Jadi, di dalam korupsi ini ada 4 kategori. Yang pertama itu konflik kepentingan. Jadi, konflik kepentingan ini terjadi saat pegawai memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan organisasi. Ini bisa melalui skema pembelian atau penjualan. Nah, yang kedua ada penyuapan atau bribery. Ini melibatkan pemberian atau penerimaan sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan, seperti invoice kickbacks atau suap faktur, dan tricking atau pengaturan lelang. Nah, yang ketiga ada gratifikasi. Ini merupakan hadiah yang diberikan setelah pekerjaan selesai. Mungkin ini mirip dengan penyuapan. Yang terakhir ada pemerasan ekonomi. Pemerasan ekonomi ini merupakan penggunaan ancaman untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dari pihak lain. Nah, yang kedua ada penyalahgunaan aset. Di sini ada 2 kategori, yaitu cash dan barang atau inventory and other asset. Jadi yang uang tunai atau cash ini merupakan meliputi pencurian uang tunai di kantor, atau bisa disebut theft of cash on hand. Di sini juga ada skimming atau pencarian sebelum pencatatan, dan larceny pencurian setelah pencatatan, serta pengeluaran curang atau fraudulent disbursement. Dan yang kedua ada barang atau inventory and other assets. Ini penggunaan aset untuk kepentingan pribadi atau misuse, pencurian aset atau larceny dengan berbagai skema seperti permintaan aset palsu,
penjualan dan pengiriman palsu, pembelian dan penerimaan barang yang tidak diperlukan, dan pencurian terang-terangan. Nah, yang terakhir ada penipuan laporan keuangan. Laporan keuangan ini memanipulasi untuk menyajikan aset, pendapatan, dan kewajiban secara tidak akurat, baik dengan melebih-lebihkan atau overstatement atau mengurangi understatement nilai sebenarnya. Jadi, penipuan ini merugikan organisasi dan memerlukan pengawasan ketat serta audit yang cermat untuk mendeteksi dan mencegahnya. Jadi sekian dari penjelasan tabel fraud tree ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana. Baik, terima kasih Kayla. Di sini saya Ana akan menjelaskan mengenai kondisi yang memicu kecurangan. Kondisi yang memicu kecurangan itu terdapat 3 kondisi untuk penipuan yang timbul dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset dijelaskan dalam standar auditing, yaitu segitiga kecurangan atau fraud triangle. Yang pertama, insentif atau tekanan, di mana manajemen atau karyawan lain memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua ialah peluang. Keadaan memberikan peluang bagi manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga ialah sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau seperangkat nilai etika yang memungkinkan manajemen atau karyawan untuk melakukan tindakan tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup yang menyebabkan mereka merasionalisasi untuk melakukan tindakan tidak jujur. Berikutnya, faktor risiko kecurangan laporan keuangan. Yang pertama, insentif atau tekanan. Faktor risiko terhadap pada insentif atau tekanan yang pertama ialah stabilitas keuangan atau profitabilitas terancam oleh kondisi ekonomi, industri, atau operasional entitas. Contohnya, termasuk penurunan signifikan dalam permintaan pelanggan dan peningkatan kegagalan bisnis di industri atau ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, adanya tekanan berlebihan pada manajemen untuk memenuhi pembayaran utang atau persyaratan perjanjian utang lainnya. Yang ketiga, kekayaan bersih pribadi manajemen atau dewan direksi secara material terancam oleh kinerja keuangan entitas. Lalu, faktor risiko pada peluang yang pertama adalah estimasi akuntansi yang signifikan melibatkan penilaian subjektif atau ketidakpastian yang sulit diverifikasi. Yang kedua, adanya pengawasan yang tidak efektif dari dewan direksi atau komite audit terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, tingginya pergantian atau ketidakmampuan si staf audit, internal akuntansi, atau teknologi informasi. Yang keempat, pengendalian internal yang lemah. Yang kelima, transaksi dengan pihak terkait yang signifikan. Lalu faktor risiko pada sikap atau rasionalisasi yang pertama, adanya komunikasi dan dukungan yang tidak sesuai atau tidak efektif terhadap nilai-nilai entitas. Yang kedua, riwayat pelanggaran hukum, sekuritas, atau hukum dan peraturan lainnya yang diketahui. Yang ketiga, praktik manajemen membuat perkiraan yang terlalu agresif atau tidak realistis kepada analis, kreditur, dan pihak ketiga lainnya. Berikut adalah faktor risiko pada penyalahgunaan aset. Kondisi risiko penipuan yang sering diikuti yang pertama itu pada insentif atau tekanan. Yang pertama, untuk mencari keuntungan finansial pribadi dan keserakahan. Presentasinya menyentuh 66%. Yang kedua, karena saya bisa atau bersemangat, presentasinya menyentuh 27%. Lalu yang ketiga, didorong oleh budaya organisasi. Presentasinya menyentuh 13%. Yang keempat, untuk mencapai target atau menyembunyikan kerugian demi mendapatkan bonus. Presentasinya mencapai 12%. Lalu pada peluang, yang pertama itu adalah karena pengendalian internal yang lemah, mencapai 61%. Yang kedua, ketidakjujuran sembrono tanpa memperdulikan pengendalian. Presentasinya 21%. Yang ketiga, berkolusi dengan orang lain untuk menghindari pengendalian yang ada. Presentasinya menyentuh 11%. Lalu berikutnya adalah kita bisa lihat karakteristik pelaku kecurangan. Yang pertama itu dilihat pada umur. Dari umur 35 sampai 45 itu presentasinya menyentuh 37%. Lalu pada umur 46 hingga 55 presentasinya 31, lalu di usia yang lainnya itu menyentuh 32%. Lalu pada yang kedua itu lama waktu bekerja pada perusahaan. Dari 0 sampai 4 tahun, presentasinya menyentuh 21%. Dari 4 hingga 6 tahun, 14%. Dari lebih dari 6 tahun itu menyentuh 38%. Dan lama waktu bekerja yang tidak diketahui itu menyentuh 27%. Lalu yang ketiga bisa dilihat dari jabatan dalam perusahaan. Senior manajemen dia menyentuh 31%, lalu pada manajemennya sendiri itu menyentuh hingga 32%, lalu jabatan selain dari senior dan manajemen itu menyentuh 37%. Lalu yang keempat itu pada gender.
Pada pria itu menyentuh 79%, pada wanita menyentuh 17%, pada gender yang tidak diketahui terdapat 4%. Lalu yang kelima itu dipekerjakan oleh organisasi yang ditipu itu menyentuh hingga 86%. Lalu yang keenam itu penipuan yang dilakukan dengan orang lain itu menyentuh 62%, dan penipuan yang dilakukan dengan bertindak sendiri itu menyentuh 38%. Lalu berikutnya ialah faktor risiko penyalahgunaan aset. Pada insentif, faktor risikonya itu yang pertama, kewajiban keuangan pribadi menimbulkan tekanan bagi mereka yang bisa mengakses uang tunai atau aset lain yang rentan terhadap pencurian atau menyalahgunakannya. Yang kedua ialah hubungan buruk antara manajemen dan karyawan yang memiliki akses ke aset yang rentan terhadap pencurian dapat memotivasi karyawan untuk menyalahgunakan aset tersebut. Lalu pada peluang, faktor risiko penyalahgunaan aset itu yang pertama, uang tunai besar atau inventaris bernilai tinggi. Yang kedua, kontrol internal yang kurang memadai. Hal ini dikarenakan yang pertama, tidak ada pemisahan tugas atau pemeriksaan independen. Lalu yang kedua, tidak ada daftar vendor yang disetujui untuk mendeteksi vendor yang tidak sah. Lalu yang ketiga, tidak ada pemeriksaan calon karyawan dengan akses ke aset. Lalu yang keempat, tidak ada liburan wajib bagi karyawan dengan akses ke aset. Lalu faktor risiko pada sikap atau rasionalisasi yang pertama itu mengabaikan kebutuhan untuk memantau atau mengurangi risiko penyalahgunaan aset. Yang kedua, mengabaikan pengendalian internal dengan mengesampingkan pengendalian yang ada atau gagal memperbaiki kekurangan pengendalian internal yang diketahui. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Papa. Baik, terima kasih Ana atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik ketiga, yaitu menilai risiko kecurangan. Menilai risiko kecurangan menurut standar audit, auditor harus menilai risiko salah saji material karena kecurangan dengan panduan standar. Auditor harus mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi selama proses ini. Lalu adanya skeptisisme profesional. Mereka mempertimbangkan berbagai informasi termasuk faktor risiko penipuan untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko penipuan. Lalu adanya tanggung jawab terhadap risiko kecurangan. Auditor harus merespon risiko kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit untuk memastikan deteksi salah saji material akibat kecurangan atau kesalahan. Skeptisisme profesional. Menurut standar auditing, skeptisisme profesional yaitu audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional, mengakui kemungkinan salah saji material bisa terjadi, terlepas dari pengalaman sebelumnya dengan integritas dan kejujuran manajemen klien. Lalu, mempertahankan skeptisisme profesional itu sulit. Kecurangan material jarang terjadi dibandingkan dengan jumlah audit tahunan. Sebagian besar auditor mungkin tidak akan menghadapi kecurangan material sepanjang karir mereka, dan mereka biasa menolak klien yang dianggap kurang jujur melalui prosedur penerimaan yang ketat. Lalu adanya komponen skeptisisme profesional. Di sini ada dua komponen. Yang pertama ada questioning mindset, lalu yang kedua ada evaluasi kritis atas bukti audit. Pada questioning mindset itu, kita harus selalu menanyakan, pertama, pertimbangan kerentanan klien terhadap kecurangan, kedua, mengidentifikasi resiko kecurangan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis, ketiga, orang yang jujur dapat merasionalisasi tindakan curang jika memang sudah kepepet. Lalu adanya evaluasi kritis atas bukti audit. Yang pertama, adanya menyelidiki masalah secara menyeluruh, memperoleh bukti tambahan, dan berkonsultasi dengan anggota tim lainnya. Kedua, tidak merasionalisasi atau menganggap salah saji adalah insiden yang terisolasi. Dan ketiga, menentukan apakah itu disengaja atau penipuan. Lalu di sini ada gambar sumber informasi untuk menilai resiko. Pada gambar di sini, untuk mengidentifikasi resiko salah saji material akibat kecurangan, diperlukan informasi untuk dikumpulkan sehingga dapat mengidentifikasi resikonya. Informasinya itu terdiri dari yang pertama ada communication among audit team atau komunikasi antar tim audit, kedua inquiries of management atau pertanyaan manajemen, ketiga ada risk factor atau faktor resiko, keempat ada analytical prosedur atau prosedur analitis, dan ada information atau informasi lainnya. Dengan 5 informasi tersebut, kita dapat mengidentifikasi resiko salah saji material akibat kecurangan. Selanjutnya, adanya mengidentifikasi faktor resiko salah saji material karena kecurangan. Yang pertama, auditor harus mengevaluasi semua sumber informasi yang dikumpulkan untuk menilai resiko salah saji material karena kecurangan sebagai bagian dari perencanaan audit. Kedua, standar auditing mengharuskan auditor menganggap bahwa ada resiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan. Dan ketiga, auditor dapat menyimpulkan bahwa anggapan bahwa pengakuan pendapatan merupakan resiko penipuan tidak berlaku untuk klien tertentu. Untuk materi keempat akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Dia untuk
Kesempatannya, untuk materi selanjutnya adalah pengawasan corporate governance untuk mengurangi resiko kecurangan. Yang pertama adalah corporate governance dan risiko kecurangan. Manajemen memiliki tanggung jawab penting untuk menerapkan tata kelola perusahaan dan prosedur pengendalian yang efektif guna meminimalkan risiko kecurangan. Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi tindakan yang meliputi pencegahan dan deteksi. Kolusi dan dokumentasi palsu menjadikan deteksi kecurangan sebagai tantangan yang signifikan karena kedua faktor ini dapat menyamarkan tindakan kecurangan sehingga sulit terdeteksi. Selanjutnya adalah panduan AICPA untuk mencegah, menangkal, dan mendeteksi kecurangan. Yang pertama adalah budaya kejujuran dan etika yang tinggi adalah fondasi penting bagi seorang auditor. Yang kedua, manajemen bertanggung jawab untuk mengevaluasi risiko kecurangan audit dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi area di mana kecurangan dapat terjadi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pengawasan komite audit adalah proses di mana komite audit yang terdiri dari anggota Dewan Direksi Independen memastikan bahwa praktik keuangan dan pelaporan perusahaan dilakukan dengan benar dan transparan. Selanjutnya adalah kultur kejujuran dan etika tinggi. Yang pertama adalah mengatur tone up the top. Yang dimaksud dengan tone up the top adalah merujuk pada proses di mana kepemimpinan senior sebuah organisasi menetapkan dan menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai, etika, dan perilaku yang diharapkan di seluruh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menciptakan lingkungan tempat kerja yang positif. Menciptakan lingkungan tempat kerja yang positif melibatkan upaya untuk mempromosikan kepuasan dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, mempekerjakan dan mempromosikan karyawan yang sesuai. Mempekerjakan dan mempromosikan karyawan yang sesuai melibatkan proses seleksi promosi yang berfokus pada kualifikasi, kompetensi, dan kecocokan dengan budaya perusahaan. Selanjutnya adalah pelatihan. Untuk menjadi seorang auditor, pelatihan yang komprehensif pasti diperlukan. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip audit, standar audit atau standar akuntansi, serta prosedur audit internal dan eksternal. Selain itu, seorang auditor juga mengembangkan keterampilan analitis yang kuat, kemampuan untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan dalam sistem, serta keterampilan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan temuan secara jelas dan akurat kepada pihak terkait. Yang kelima adalah konfirmasi. Sebagai seorang auditor, melakukan konfirmasi yang baik dalam komunikasi merupakan kunci untuk memvalidasi informasi dan memperoleh bukti yang diperlukan secara langsung dari pihak terkait. Yang terakhir adalah disiplin. Selanjutnya, di sini terdapat panduan manajemen risiko penipuan, COSO atau COSO. Saya akan memaparkan untuk salah satu prinsip aja. Yang pertama, membacakan salah satu prinsip. Yang pertama itu ada tata kelola risiko penipuan, yaitu prinsip pertama. Organisasi menetapkan dan mengkomunikasikan program manajemen risiko penipuan yang menunjukkan harapan Dewan Direksi dan manajemen senior, serta komitmen mereka terhadap integritas tinggi dan nilai etika dalam mengelola risiko penipuan. Selanjutnya, ada tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan. Mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan melibatkan proses mengidentifikasi potensi kecurangan yang dapat terjadi dalam operasi perusahaan, serta mengevaluasi seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya kecurangan tersebut. Selanjutnya, mengurangi risiko kecurangan. Mengurangi risiko kecurangan dilakukan dengan menerapkan strategi pencegahan yang efektif seperti meningkatkan kontrol internal, menguatkan kebijakan anti kecurangan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang etika dan kepatuhan, serta menggunakan teknologi untuk mendeteksi pola-pola mencurigakan. Yang ketiga, memantau program dan pengendalian pencegahan kekurangan. Memantau program dan pengendalian pencegahan kekurangan melibatkan kegiatan rutin untuk mengawasi efektivitas langkah-langkah pencegahan yang telah diimplementasikan, termasuk melakukan audit internal secara berkala. Selanjutnya, di sini ada tabel dampak pengendalian anti penipuan terhadap pencegahan penipuan. Di bagian kontrol, di sini ada kebijakan anti penipuan. Lalu di bagian tengah itu ada kerugian median akibat penipuan, dan di bagian akhir itu adalah durasi median penipuan. Jadi contohnya nomor 1, kebijakan anti penipuan. Di bagian kerugian median akibat penipuannya, dia 47%. Berarti mengakibatkan kerugian akibat si penipuan ini tuh sebesar 47%. Sedangkan untuk durasi penipuannya itu, rata-rata durasi penipuannya itu 50%. Selanjutnya ada pengawasan komite audit. Yang pertama itu tanggung jawab utama komite audit. Jadi tanggung jawabnya itu untuk mengawasi pelaporan keuangan organisasi dan proses pengendalian internal. Komite audit memainkan
peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi. Yang kedua ada fungsi pengawasan komite audit. Yang pertama itu ada pelaporan langsung temuan utama oleh auditor internal kepada komite audit. Yang kedua laporan berkala oleh petugas etika tentang whistleblowing. Yang ketiga atau yang terakhir itu laporan lain tentang kurangnya perilaku etis atau dugaan penipuan. Jadi yang terakhir ada tanggung jawab untuk memitigasi resiko penipuan. Jadi di paling atas ini ada tata kelola dan pengawasan dewan dan komite audit. Jadi dia perannya ini itu sebagai pengawasan di bagian atas pelaporan keuangan atas pelaporan keuangan auditor internal dan eksternal. Lalu pengetahuan yang kuat tentang industri dan bisnis. Yang ketiga atau yang terakhir ini pemahaman tentang risiko penipuan. Yang kedua di sini ada jaminan tujuan audit internal. Perannya itu untuk independensi dan objektivitas, kemampuan untuk menantang manajemen, dewan dan komite audit, menilai risiko penipuan dan membantu kontrol. Yang ketiga ada audit eksternal, pengesahan independen eksternal. Jadi perannya itu independen dan objektivitas, kemampuan untuk menantang manajemen dewan dan komite audit, menilai risiko penipuan sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan audit. Yang terakhir ada tanggung jawab utama manajemen atas proses pelaporan keuangan. Perannya itu sebagai pemelihara pengendalian internal yang efektif, program manajemen risiko penipuan yang kuat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dia. Terima kasih Cinta atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas topik 5 yaitu menanggapi resiko kecurangan. Mengurangi resiko kecurangan. Standar auditing mengharuskan auditor mengembangkan respon terhadap risiko tersebut pada 3 tingkat. Yang pertama, tanggapan keseluruhan. Kedua, tanggapan pada tingkat asersi. Dan ketiga, tanggapan terkait dengan penggantian manajemen. Tanggapan keseluruhan. Auditor dapat memilih di antara beberapa tanggapan keseluruhan tersebut terhadap peningkatan risiko kecurangan. Yang pertama, auditor harus mendiskusikan temuan auditor tentang risiko kecurangan dengan manajemen. Kedua, kecurangan meningkat, personel yang lebih berpengalaman dapat ditugaskan untuk audit. Ketiga, mempertimbangkan pilihan prinsip akuntansi manajemen. Keempat, perhatian yang cermat harus ditempatkan pada prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang kelima, standar audit mengharuskan auditor untuk memasukkan ketidakpastian dalam strategi audit. Tanggapan pada tingkat asersi. Auditor merancang prosedur audit yang sesuai terkait dengan akun yang diaudit dan jenis risiko penipuan yang diidentifikasi. Respon auditor terhadap risiko kecurangan pada tingkat asersi mungkin melibatkan yang pertama ada sifat dan waktu prosedur untuk memperoleh bukti audit yang lebih andal dan relevan. Misalnya, auditor dapat memilih untuk melakukan pengujian substantif pada akhir periode daripada melaksanakan prosedur tersebut berdasarkan data intern. Lalu selanjutnya ada luasnya prosedur juga dapat diubah untuk memperoleh lebih banyak bukti. Misalnya, auditor dapat meningkatkan ukuran sampai saat menguji transaksi pendapatan. Lalu adanya tanggapan pada pelanggaran pengendalian oleh manajemen. Pada di sini, resiko manajemen mengabaikan kontrol ada di hampir semua audit karena manajemen berada dalam posisi unik untuk melakukan kecurangannya. Oleh karena itu, auditor harus melakukan 3 prosedur yang dilakukan pada saat mengaudit. Yang pertama, periksa entry jurnal dan penyesuaian lainnya untuk bukti kemungkinan salah saji karena kecurangan. Kedua, tinjau estimasi akuntansi untuk bias. Dan yang ketiga, mengevaluasi alasan bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. Memutakhirkan proses penilaian risiko. Auditor harus waspada terhadap kondisi berikut saat melakukan audit. Yang pertama, perbedaan dalam catatan akuntansi. Kedua, bukti audit yang bertentangan atau hilang. Ketiga, hubungan bermasalah atau tidak biasa antara auditor dan manajemen. Keempat, hasil tinjauan substansi menunjukkan risiko penipuan yang tidak diakui. Dan yang kelima, tanggapan atas pernyataan yang dibuat selama audit yang tidak jelas hingga tidak konsisten. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, terima kasih Kak Fafa atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai area khusus risiko kecurangan. Di mana di area khusus ini bergantung pada industri klien, auditor tuh harus memahami tanda-tanda penipuan yang umum untuk meningkatkan peluang mendeteksi kesalahan penyajian akibat penipuan, meskipun penipuan tetap sulit untuk dideteksi. Kesadaran akan kondisi penipuan dan teknik deteksi dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi penipuan. Terdapat kecurangan pada pendapatan dan piutang, yaitu yang pertama ada risiko pelaporan keuangan palsu untuk pendapatan.
Nah, jadi di dalam resiko ini tuh ada 3 jenis utama manipulasi pendapatan. Yang pertama ada pendapatan fiktif, lalu yang kedua ada pengakuan pendapatan prematur, di mana dalam contoh pengakuan pendapatan prematur ini tuh ada penjualan yang seharusnya dicatat pada periode berikutnya, tapi dicatat sebagai penjualan pada periode yang sedang berjalan. Lalu yang ketiga ada manipulasi penyesuaian pendapatan. Dalam hal ini, peningkatan aset itu diakui melalui perhitungan persediaan fisik, tapi pengurangan saldo piutangnya itu tidak dilakukan. Nah, di sini terdapat tanda-tanda peringatan atau warning sign dari kecurangan pendapatan. Yang pertama ada prosedur analitis, di mana prosedur analitis ini dapat mengindikasikan penentuan penjualan melalui persentase margin kotor dan perputaran piutang. Lalu yang kedua ada perbedaan dokumentasi, di mana seorang auditor tuh harus memperhatikan tanda dan perubahan yang tidak biasa pada dokumen dan mengandalkan salinan dokumen yang asli. Bahkan satu transaksi yang tidak biasa dalam sampel tuh harus dianggap sebagai indikator potensial penipuan dan diselidiki lebih lanjut. Lalu ada penyalahgunaan penerimaan melibatkan pendapatan, di mana yang pertama ada kegagalan mencatat penjualan. Auditor tuh harus dapat memverifikasi pencatatan semua penjualan dengan menelusuri dokumen pengiriman ke entry penjualan di jurnal dan memastikan semua dokumen pengiriman telah dihitung. Yang kedua ada pencurian penerimaan kas setelah penjualan dicatat. Untuk menyembunyikan penjualan ini, pelaku penipuan tuh harus mengurangi saldo rekening pelanggan dengan salah satu dari 3 cara yang berikut ini. Yang pertama ada mencatat retur atau tunjangan penjualan. Yang kedua ada menghapus akun pelanggan. Lalu yang ketiga ada menerapkan pembayaran dari pelanggan lain ke akun pelanggan yang dicuri atau juga bisa dikenal dengan lapping. Nah, berdasarkan tabel ini kita bisa melihat bahwa akun receivable turnover-nya tuh dari tahun ke tahun itu makin menurun, sedangkan year end akun receivable itu makin tahun ke tahun tuh makin meningkat. Nah, di sini diindikasikan bahwa adanya kemungkinan adanya penyalahgunaan atas penerimaan pembayaran piutang. Nah, ini bisa kita simpulin bahwa adanya kemungkinan pembayaran yang dilakukan pelanggan, tapi tidak dicatat oleh karyawan yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada risiko kecurangan pada persediaan. Nah, ada persediaan fisik, di mana dalam kasus inventory fiktif ini, jika auditor memberitahu nih sebelumnya, memberitahu klien sebelumnya di mana sih lokasi yang akan diuji, nah klien dengan mudah bisa memindahkan persediaan ini ke lokasi tersebut. Oke, selanjutnya ada risiko kecurangan pada pembelian dan utang. Yang pertama itu ada risiko kecurangan laporan keuangan untuk utang usaha, di mana seorang auditor tuh harus membaca perjanjian dengan pemasok dan memastikan bahwa laporan keuangan itu mencerminkan substansi perjanjian tersebut. Lalu yang kedua ada penyalahgunaan dalam siklus akuisisi dan pembayaran, di mana penipuan lain terjadi ketika seorang petugas utang mencuri cek vendor yang sah, atau pokoknya lebih dari satu orang. Pokoknya tugas utang tuh mencuri cek vendor yang sah dan mengirimkan ulang dokumentasi untuk pembayaran ulang. Pencegahan ini dilakukan dengan membatalkan dokumen pendukung untuk mencegah penggunaannya kembali. Nah, di sini kita bisa membandingkan bahwa inventory turnover-nya dari tahun ke tahun itu makin menurun, sedangkan gross profit-nya dari tahun ke tahun itu makin meningkat. Nah, di sini diindikasikan bahwa adanya kecurangan terkait persediaan ini. Nah, yang terakhir ada risiko kecurangan pada area lain, di mana yang pertama ada aset tetap. Aset tetap di neraca perusahaan seringkali didasarkan pada penilaian subjektif dan bisa dimanipulasi, terutama bagi perusahaan tanpa piutang atau persediaan material. Untuk mengurangi risiko pencurian, artefak tetap itu harus dilindungi secara fisik, diberi tanda atau label permanen, dan diinventarisasikan secara berkala. Yang kedua ada aset tidak berwujud atau intangible asset, seperti goodwill, paten, dan hak cipta. Sebagian besar didasarkan pada estimasi akuntansi yang bergantung pada asumsi subjektif, tentang manfaat masa depan mereka bagi organisasi. Akibatnya, penilaian mereka dapat dimanipulasi oleh manajemen. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, ada biaya penggajian, di mana penggajian ini tuh sering menjadi area risiko yang signifikan dalam pelaporan keuangan yang curang. Tetapi perusahaan itu dapat melebih-lebihkan persediaan dan laba bersih dengan mencatat biaya tenaga kerja berlebih dalam persediaan. Selain itu, karyawan perusahaan terkadang digunakan dalam untuk membangun aset tetap. Oke, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai area khusus risiko kecurangan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Nurjana Fitria. Di sini saya akan menjelaskan submateri ke-7 mengenai tanggung jawab manajemen ketika risiko kecurangan terdeteksi. Yang pertama ada tanggung jawab manajemen,
Jadi ketika kecurangan itu terdeteksi, manajemen memiliki tanggung jawab penting dalam menanganinya. Kecurangan seringkali terdeteksi melalui beberapa cara termasuk penerimaan tip anonim, tinjauan manajemen, audit internal, atau bahkan secara tidak sengaja. Jadi pada tabel ini menunjukkan metode deteksi kecurangan yang paling umum digunakan, diantaranya penerimaan tip anonim dengan persentase yang paling tinggi. Metode ini seringkali merupakan hasil dari adanya sistem whistleblowing yang memungkinkan karyawan atau pihak ketiga melaporkan dugaan kecurangan secara anonim. Audit internal dan tinjauan manajemen juga memainkan peran signifikan dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya ada auditor eksternal, meskipun mendeteksi kecurangan dalam persentase yang relatif kecil, lebih mungkin untuk mendeteksi kecurangan ketika hal itu berdampak material terhadap laporan keuangan. Kemudian, kecurangan yang ditemukan secara tidak sengaja juga menunjukkan bahwa tidak semua kecurangan dapat terdeteksi melalui proses formal. Selanjutnya, di sini ada menanggapi salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan. Yang pertama ini ada kategori pertanyaan atau permintaan. Pada kategori ini, auditor perlu menggunakan berbagai jenis penyelidikan untuk memperoleh informasi yang tidak dimiliki sebelumnya untuk menilai keakuratan informasi atau menentukan adanya niat untuk menipu. Yang pertama, penyelidikan informasi untuk memperoleh informasi tentang fakta dan rincian yang tidak dimiliki auditor. Biasanya tentang peristiwa atau proses masa lalu atau saat ini. Yang kedua ada penyelidikan penilaian untuk menguatkan atau bertentangan dengan informasi sebelumnya, dan yang terakhir ada penyelidikan interrogatif yang sering digunakan untuk menentukan apakah individu sedang menipu atau sengaja menghilangkan pengungkapan pengetahuan kunci tentang fakta, peristiwa, atau keadaan. Yang kedua, ada mengevaluasi tanggapan terhadap permintaan. Jadi, agar penyelidikan menjadi efektif, auditor harus mahir dalam mendengarkan dan mengevaluasi tanggapan atas pertanyaan mereka. Teknik mendengarkan yang efektif termasuk memperhatikan tanda-tanda penipuan seperti kontradiksi dalam jawabannya, penghindaran kontak mata, atau respon yang tidak konsisten. Yang ketiga, ada teknik mendengarkan. Jadi, auditor itu perlu menggunakan keterampilan mendengarkan yang efektif selama proses penyelidikan. Ini termasuk mempertahankan perhatian penuh, memahami konteks dan nada dari tanggapan yang diberikan, serta mengenali isyarat verbal maupun nonverbal yang mungkin menunjukkan penipuan. Dan yang terakhir ada mengamati isyarat pelaku. Jadi mengamati isyarat pelaku ini menjadi bagian penting juga dalam penyelidikan karena nantinya dapat membantu auditor dalam mengevaluasi kejujuran responden. Nah, hal ini dapat berupa verbal maupun nonverbal juga. Selanjutnya, di sini ada tabel mengenai mengamati isyarat verbal selama penyelidikan. Yang pertama ada penggunaan modifikator secara ekstensif, contohnya itu umumnya, biasanya, sering, normalnya, dan sejenisnya. Jadi penggunaan ini dapat menunjukkan adanya pengecualian terhadap proses atau keadaan yang sedang diperiksa. Auditor itu harus menyelidiki lebih lanjut untuk menentukan apakah penggunaan modifikator ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau pengecualian. Yang kedua ada pengulangan pertanyaan auditor oleh responden. Jadi pengulangan pertanyaan oleh responden ini sering menunjukkan bahwa responden tidak yakin dengan jawaban yang mereka berikan atau sedang berusaha untuk mengulur waktu. Auditor yang terampil akan mengenali ini sebagai tanda ketidakpastian atau taktik untuk menunda jawaban. Yang ketiga, ada penggunaan kata pengisi, contohnya seperti sejujurnya, atau sejenisnya. Jadi penggunaan kata pengisi ini menunjukkan bahwa responden ragu-ragu atau tidak mampu memberikan jawaban yang pasti. Auditor harus waspada terhadap penggunaan kata pengisi karena ini bisa menjadi tanda bahwa responden sedang berusaha untuk menutupi sesuatu. Selanjutnya, yang keempat ada pelupaan dan pengakuan gugup. Jadi ketika responden terus-menerus mengaku lupa atau menunjukkan kegugupan, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan adanya penipuan. Jadi kegugupan yang berlebihan bisa menjadi tanda bahwa responden sedang tidak jujur. Yang kelima ada sikap toleran. Jadi orang yang tidak jujur seringkali menunjukkan sikap toleran atau terlalu memberikan jawaban yang mendetail. Auditor harus memperhatikan apakah responden terlalu bersikap toleran atau memberikan tanggapan yang terlalu terperinci yang mungkin menunjukkan upaya untuk menutupi kecurangan. Yang terakhir ada keengganan mengakhiri wawancara. Untuk seseorang yang jujur, umumnya siap untuk mengakhiri wawancara setelah memberikan informasi yang diperlukan. Dan sebaliknya, untuk mereka yang mencoba menipu atau berusaha untuk mengulur waktu, akan berusaha untuk melanjutkan proses wawancara untuk meyakinkan auditor bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Selanjutnya, di sini ada tabel mengenai mengamati isyarat nonverbal selama penyelidikan. Yang pertama ada physical barriers, contohnya seperti menutup mulut dengan tangan, pensil, kertas, atau benda lain, menyilangkan lengan atau kaki, dan membuat suara yang mengganggu seperti mengetuk atau menggedor-gedor. Jadi ketika responden merasa tidak nyaman dengan pertanyaan tertentu,
Mereka mungkin membuat penghalangan fisik untuk menjaga jarak atau menciptakan jarak yang spasial. Nah, hal ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang tidak jujur atau berusaha menyembunyikan sesuatu. Yang kedua di sini ada sign of stress, contohnya seperti sering menjilat bibir, sering menelan ludah, merasa gelisah atau berkeringat pada wajah, dan menghindari kontak mata. Jadi kebohongan itu biasanya dapat menyebabkan stres yang dapat muncul dalam bentuk fisik. Jadi ketika responden menunjukkan tanda-tanda stres ini, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa responden sedang berbohong. Dan yang terakhir ada tanggung jawab lain ketika kecurangan terdeteksi. Yang pertama itu ada tanggung jawab auditor lainnya. Jadi ketika kecurangan terdeteksi, auditor memiliki tanggung jawab tambahan untuk melakukan analisis lebih lanjut dan memperluas pengujian substantif jika diperlukan. Nah, yang pertama ini ada analisis perangkat lunak audit, yaitu menggunakan alat dan teknologi audit untuk mengidentifikasi anomali atau pola kecurangan. Yang kedua ada pengujian substantif yang diperluas. Jadi melakukan pengujian tambahan untuk memastikan bahwa semua aspek kecurangan itu sudah diidentifikasi dan dinilai dengan tepat. Selanjutnya ada implikasi audit lainnya. Jadi standar auditing mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan implikasi kecurangan terhadap aspek audit lainnya. Jadi sebagai contoh itu ada kecurangan yang melibatkan penyalahgunaan kas dari dana kecil yang mungkin tidak signifikan kecuali melibatkan manajemen tingkat tinggi yang dapat mengindikasikan masalah yang lebih luas dengan integritas manajemen. Nah, hal ini itu menunjukkan pentingnya bagi auditor untuk mengevaluasi kembali penilaian risiko kecurangan dan dampaknya terhadap bukti audit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait mendokumentasikan penilaian risiko. Jadi, di sini ada mendokumentasikan kecurangan. Standar audit ini mengharuskan auditor mendokumentasikan hal-hal berikut yang terkait dengan pertimbangan auditor atas salah satu material yang disebabkan oleh kecurangan. Nah, yang pertama ini ada keputusan yang signifikan. Jadi, keputusan yang signifikan ini dibuat selama diskusi di antara personel tim perikatan dalam merencanakan audit tentang kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kecurangan material. Nah, yang kedua ada prosedur. Jadi, di sini memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan material. Yang ketiga ada risiko spesifik. Jadi, di sini mengidentifikasi risiko pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan maupun pada tingkat asersi dan deskripsi tentang respon auditor terhadap risiko tersebut. Yang keempat, ini ada alasan yang mendukung. Jadi, dibuat selama diskusi di antara personel tim perikatan dalam merencanakan audit tentang kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kecurangan material. Yang kelima, ada hasil dari prosedur. Jadi, di sini memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan material. Yang keenam, ini ada kondisi dan hubungan. Jadi, prosedur audit tambahan atau tanggapan lain ini diperlukan dan tindakan yang diambil oleh auditor sebagai tanggapan. Nah, yang terakhir ada sifat komunikasi. Ini dilakukan oleh manajemen, komite audit, atau pihak lain. Saya Namura akan menjelaskan mengenai kasus kecurangan. Adapun contoh kasus kecurangan yang dapat kami jelaskan adalah PT Kimia Farma Tbk terlibat dalam beberapa jenis kecurangan laporan keuangan, termasuk overstatement penjualan dan persediaan, penggelembungan harga persediaan, dan pencatatan ganda penjualan. Kondisi yang memicu kecurangan adalah manajemen melebih sajikan penjualan dan persediaan di beberapa unit usaha, serta menggelembungkan harga persediaan. Risiko kecurangan seperti ini menyoroti pentingnya audit yang lebih mendalam dan penerapan pengendalian internal yang ketat untuk mendeteksi dan mencegah praktik manipulatif yang dapat merugikan para pemangku kepentingan serta merusak reputasi perusahaan. Kurangnya tanggung jawab manajemen dalam mengatur tata kelola perusahaan dan mengevaluasi risiko kecurangan dan juga kurangnya peran komite audit juga menjadi penyebab kasus ini. Auditor akan menanggapi kasus overstatement laba bersih ini dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap risiko kecurangan. Untuk menilai risiko kecurangan dalam kasus ini, pendekatan komprehensif dan skeptis membantu auditor mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan secara akurat. Perlu melakukan analisis risiko secara menyeluruh dan menerapkan prosedur pengendalian internal yang ketat. Audit internal dan eksternal yang independen harus dilakukan secara berkala, dan teknologi audit modern dapat digunakan untuk mendeteksi anomali dalam tata data keuangan. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.